Sekarang kita lihat ada hubungan bintang yang pertama. Jadi orang-orang menulisnya ada yang hubungan bintang, ada yang nyebutnya itu Y, ada yang nyebutnya star. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada star delta, Y delta, itu berarti kalau Y itu sama-sama aja seperti ini intinya. Pada hubung bintang, ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik bintang. Yang ini titik netralnya nih. Kemudian ini fasa A, fasa B, dan fasa C. Ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik bintang. Di sini titik netralnya. Tegangan VA, ini VA, VB, dan VC disebut tegangan fasa atau kita katakan VF atau VP. Dengan adanya saluran atau titik netral, maka besaran tegangan fasa ini dapat dihitung terhadap saluran atau titik netralnya tersebut. Jadi nanti untuk sistem 3 fase itu V line-nya sama dengan akar 3 dari V pasanya. Bila tegangan kerjanya 380 volt, maka dapat diartikan bahwa kalau tadi tegangan, sekarang kita berbicara arusnya. Untuk arus yang mengalir pada semua fase ini mempunyai nilai yang sama. Artinya, dalam hubung bintang, I line itu sama dengan I phase. Artinya, I yang mengalir di fasa A sama dengan I yang mengalir di fasa B dan sama dengan I yang mengalir di fasa C. Pada rangkaian star atau rangkaian bintang atau rangkaian Y ini, dia akan memiliki titik tengah ya, atau titik netral. Yang biasanya si titik tengah ini akan dihubungkan dengan penghantar netral. Nah, kalau hambatan atau beban listriknya, si RA, si RB, dan si RC-nya seimbang dan disuplai oleh tegangan listrik yang sama besar, maka akan menghasilkan arus fasa yang sama pula. Dan akibatnya, si titik X ini yang dihubungkan penghantar netral akan mempunyai arus yang sama dengan 0. Yang kedua, kita punya hubungan delta. Delta atau segitiga. Pada hubungan segitiga, ketiga fase ini saling berhubungan sehingga membentuk hubungan segitiga 3 fase. Kita lihat di sini ada fase A terhubung fase B dan terhubung juga dengan fase C. Dengan tidak adanya titik netral, jadi ingat ya, kalau hubung delta ini tidak ada titik netral, maka artinya besar tegangan saluran dihitung antar fase saja. Karena tegangan saluran dan tegangan fase ini mempunyai nilai yang sama. Jadi kalau di hubungan delta ini yang sama besar itu adalah V fasanya. Itu V saluran sama dengan V fasa. Namun, kebalikannya, kalau di hubungan delta ini, arus saluran dan arus fasa ini tidak sama. Dan hubungan keduanya dapat diperoleh dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Di sini untuk mencari I line, itu sama dengan akar 3 I phase. Jadi, terbalik ya, kalau yang tadi di hubungan bintang itu yang sama adalah arusnya, kalau di hubungan delta yang sama adalah tegangannya. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan urutan fasa. Di sini pertanyaannya tentukan urutan fasa dari satu set tegangan ini. Ada VAN diketahui, VBN-nya pun diketahui, kemudian VCN-nya pun diketahui. Ditanyakan tegangan-tegangan ini urutan fase apa gitu ya. Sekarang sebelum kita menentukan urutan fasanya, kita tentukan dulu fasor dari tegangan ini. Jadi yang pertama kita lihat VAN. VAN dari persamaan umum tegangan, kita tinggal masukkan saja ke dalam bentuk fasor, yaitu V, berarti V-nya langsung masukkan 200 sudut, di sini sudutnya 10 derajat. Nah, terus kita lihat yang kedua VBN, masih sama, V-nya 200, karena sistem 3 fase mempunyai nilai tegangan yang sama, namun sudutnya minus 230 dan VCN ini sudutnya minus 110. Dari sini kita lihat perbedaan sudut dari tiap fasanya. Untuk menentukan urutan fasa, kita tinggal mengurangkan sudutnya saja. Jadi sudut di fasa A dengan fasa B kita kurangkan 10 dikurangi minus 230, berarti sama dengan berapa? 240 kan ya. Kemudian yang kedua, kalau 10 dikurangi minus 110, berarti 120 derajat. Kita lihat kalau kita menggunakan yang atas, itu kan urutannya ABC misalkan. Betul tidak kalau yang ini, apakah urutannya ini adalah urutan ABC? Kita lihat lagi di slide sebelumnya.
Nah, kalau urutan ABC itu sudutnya harus seperti ini, perbedaannya harus masing-masing minus 120 derajat. Nah, kita lihat kalau misalkan seperti ini, berarti kan di sini 10 derajat, harusnya di sini perbedaannya 120 derajat. Berarti 10 dikurangi 120 itu berapa? Harusnya di sini adalah minus 110 derajat VBN-nya. Tapi di sini malah minus 230 derajat. Berarti ini bukan urutan ABC. Sekarang kita lihat kalau seandainya yang kedua ini urutan ACB ya. Jadi kan kita ngurangin tadi A ke C. Berarti kan C dulu yang keduanya. Berarti kita lihat yang keduanya. Lihat lagi ke slide sebelumnya. Nah, perbedaan VAN dengan VCN-nya itu harus 120 derajat. Tadi kita mengurangkan 10 derajat dengan minus 110, itu hasilnya 120 derajat ya. Nah, berarti betul. Soal ini dia memiliki urutan ACB. Paham kan ya maksudnya ya? Jadi kita lihat dari hasil fasor ini bahwa VAN itu mendahului VCN sebesar 120 derajat. Dan VCN kemudian mendahului VBN sebesar 120 derajat juga. Intinya ketika mau menentukan urutan fasa tuh selalu konversikan dulu ke dalam bentuk fasor, lalu lihat kurangi tegangannya. Kalian dengan dua kemungkinan, misalkan urutan ABC dulu, berarti ngurangin dari fasa A ke fasa B, kemudian dari fasa B ke fasa C. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan, berarti betul urutannya fasa ABC. Kalau ini misalkan sudah ternyata tidak sesuai, maka coba urutan ACB. Kalau misalkan perbedaan fasa dari A ke C itu benar sesuai dengan ketentuan, kemudian C ke B juga benar, berarti urutan fasanya adalah fase ACB atau fase negatif. Selanjutnya ada istilah beban seimbang. Beban dikatakan seimbang ini kalau dia memiliki impedansinya sama besar dan berada dalam fasa. Karena sumber tiga fasa dan beban tiga fasa dapat dihubungkan dengan Y atau delta, maka ada 4 kemungkinan hubungan antara tegangan dan beban. Bisa saja hubungannya YY atau Y delta, delta delta ataupun delta Y. Jadi maksudnya ini yang sebelah kiri ini adalah sumber, yang sebelah kanannya adalah beban. Sekarang kita lihat hubungan YY yang seimbang. Jadi di sini ada rangkaian hubung YY yang seimbang, di mana di sisi sumber ini terhubung bintang dan di sisi beban terhubung bintang juga. Cara alternatif untuk menganalisis sistem bintang-bintang yang seimbang adalah melakukannya dengan basis per fasa. Kita lihat di gambar yang ini. Jadi untuk menganalisisnya kita hanya melihat satu fasa saja. Misalkan di sini fasa A yang Ibu lingkarin. Kemudian kita buat rangkaian ekuivalen dari single phase-nya. Jadi di sini ada tegangan, kemudian ada arus yang mengalir ke beban, yaitu bebannya impedansi Z terhubung bintang. Jadi selama sistemnya seimbang, kita hanya perlu menganalisis satu tahap saja. Nah, kita lihat di sini ada rumus-rumusnya dan jangan sampai ketukar gitu ya. Jadi yang pertama yang kita analisis itu selalu ada yang phase, ada yang lainnya. Phase voltage maupun line voltage. Kemudian ada line current, nanti juga ada phase current. Pertama kita lihat dulu tegangan fasanya, tegangan fasa VAN. Ini masih sama ya seperti ketentuan yang sebelumnya, yaitu Vp sudut 0 dan seterusnya. Kalau di sini VCN-nya pakai Vp sudut ditambah 120 derajat, sama saja kalau mau kalian pakai yang minus 240. Kemudian untuk menentukan tegangan lainnya, ini rumusnya adalah kita mencari masing-masing VAB, VBC, VCA. Jadi intinya kalau ada istilah line, itu artinya antar fasa gitu ya. Jadi nggak ada N-nya, nggak ada netralnya, langsung aja VAB atau VBC maupun VCA. Di sini kita dapat VAB itu, kita tinggal mengalihkan akar 3 dengan V fasa, sudutnya ditambah 30 derajat. Kemudian untuk VBC, ini akar 3, sudutnya dikurangi 90 dan VCA-nya sudutnya dikurangi 210 derajat. Selanjutnya, untuk arus saluran, kalau kita berbicara line berarti nggak ada N-nya di sininya ya. Berarti yang kita cari ini adalah IA, kemudian IB, dan juga IC. Ini langsung aja pakai hukum Ohm, di mana I itu kan V per Z. V-nya yang mana yang pakai? VAN yang ini. VAN dibagi Z bintang. Kemudian IB-nya pun kita tidak usah menghitung lagi dari VBN karena akan lama, langsung aja. Kalau sudah dapat
IA, langsung aja tinggal sudutnya dikurangin. Kemudian untuk IC, langsung saja kita juga menghitung dari IA, tinggal sudutnya dikurangi. Jadi intinya untuk mencari IA itu kita tinggal membagi VAN per ZY, dan untuk mencari V line, ini akar 3 dikalikan V phase. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kata kuncinya itu kalau untuk phase voltage, ini masih sama dengan yang di slide sebelumnya. Kalian tinggal memasukkan V pasa dan sudutnya berbeda sebesar 120 derajat. Kemudian untuk line voltage itu berarti nggak ada N-nya. Kalau berbicara line, berarti VAB, VBC, dan VCA yang dimaksud. Dan langsung aja pakai rumus yang ini. Cari salah satu dulu aja selalu. Jadi pertama VAB dulu yang dicari. Kalau udah ketemu VAB, nanti kita bisa langsung nyari VBC dan VCA. Kita hanya bermain di sudutnya saja. Karena sekali lagi sistem 3 fase itu dia memiliki nilai yang sama gitu ya di sininya. Jadi langsung kita bermain di sudut saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau nyari arus line, itulah berarti mencari IA, IB, dan IC. Cari salah satu dulu aja, yaitu IA. Kalau IA sudah dapat, maka sudutnya dikurangkan 120 untuk mencari IB. Dan dikurangkan 240 untuk mencari IC. Jadi IA-nya kita udah dapat, nggak usah ngitung seperti ini lagi. Bu, saya mau menghitung seperti ini, nggak apa-apa, boleh. Tapi sudah disimplifikasi, sudah dikasih tahu cara cepatnya menjadi seperti ini. Silakan pakai yang mudah saja. Kita lihat ada contoh soal di sini. Ditanyakannya adalah line current. Jadi di sini ada sistem 3 fasa seimbang. Ya, bebannya terhubung bintang. Kemudian si bebannya pun terhubung bintang. Karena sistem 3 fasa ini adalah sistem seimbang, maka kita bisa langsung menghitungnya dengan menggunakan single fasa saja, dengan menggunakan rangkaian ekuivalen dari sistem 1 fasanya saja. Jadi seperti slide sebelumnya, kita bisa langsung menggunakan rangkaian ekuivalen yang ini. Kemudian dari situ kita bisa langsung mencari IA-nya. Kenapa IA? Karena yang ditanyakan langsung arus ya di sini. Kita tidak disuruh mencari tegangan dan lain sebagainya. Maka kita hitung arus lainnya. Caranya dengan rumus yang tadi, cari dulu IA-nya. IA itu VAN per ZY. ZY-nya atau Z bintangnya ini menjumlahkan impedansinya. Yang pertama, untuk yang A ini kalian jumlahkan 5 ditambah 10, kemudian min J2 ditambah J8. Kemudian berarti kan 15 ditambah J6. Jangan lupa dirubah ke bentuk fasor, karena di sini kita pembagiannya menggunakan fasor. Kalau sudah menentukan impedansinya, maka kita dengan mudah menghitung arus yang mengalir di fase A dengan membagi tegangan fase A ke impedansinya. Jadi tegangan VAN itu kita punya di sini, VAN 110 sudut 0, kemudian dibagi Z bintangnya segini, maka didapat 6,81 sudut minus 21,8 ampere. Karena sumber tegangan dari rangkaian ini merupakan urutan positif, tahu urutan positifnya dari mana? Silakan perhatikan sudut, perbedaan sudut tiap fasanya. Di sini A ke B bedanya minus 120, B ke C juga bedanya minus 120, berarti dia urutannya fasanya adalah fasa positif atau fasa ABC. Ketika sudah menentukan kalau itu adalah fasa ABC, kita akan dengan mudah mencari arus lainnya. Langsung aja pakai rumus yang ada di slide sebelumnya. Jadi untuk IA kita udah ketemu, maka IB kita tinggal mengurangkan aja. IA-nya tetap pakai yang ini, IB-nya tinggal mengurangkan minus 21,8 dikurangi 120. IC-nya pun sama, IA-nya kita masukkan lagi, nanti sudut yang awal yang ini kurangkan ke 240. Maka didapat deh IA, IB, dan IC. Ibu review lagi, jadi ketika kita bertemu terhadap sistem 3 fasa hubung bintang seimbang dan diminta untuk mencari arus lainnya, maka dengan mudah kita tinggal membuat rangkaian ekuivalennya aja. Kita analisis salah satu fasanya saja. Di sini yang kita analisis adalah IA. IA ini bisa menjadi patokan atau referensi kita dalam menghitung arus-arus yang lainnya. Jadi untuk mencari IA kita gunakan rumus ini. Jangan lupa si impedansinya karena masih dalam bentuk rektangular, kita rubah dulu ke dalam bentuk polar. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan IA dalam bentuk polar, kita dengan mudah mencari IB dan IC. Tentunya dengan nilai IA yang sama dengan IB dengan IC, dan yang membedakan adalah sudutnya. Untuk IB itu kita kurangkan 120 dari hasil yang kita temukan,
Kemudian IC kita kurangkan 240 dari hasil yang kita temukan di IA. Gitu ya. Yang kedua, ada hubungan Y delta seimbang. Artinya Y delta di sini sumbernya terhubung Y yang ini, sedangkan bebannya terhubung delta. Cara alternatif untuk menganalisis rangkaian ini adalah dengan mengubah beban terhubung delta menjadi beban terhubung bintang. Jadi kalau menemukan bebannya ini terhubung delta, kita rubah dulu ke dalam terhubung bintang. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Lihat di sini setelah dikonversi gitu ya, hubung delta ini menjadi hubung bintang, maka si impedansi ini menjadi Z delta dibagi 3. Kita kembali ke yang ini maksudnya. Nah, yang ini. Jadi ketika mau mencari impedansi hubung bintang, maka kita tinggal membagi impedansi hubung delta menjadi 3. Ketika sudah ditransformasi menjadi hubung bintang, maka kita kembali lagi ya, kita punya sistem bintang-bintang seperti pada materi sebelumnya. Ketika sudah punya hubung bintang-bintang, maka kita bisa menganalisis sirkuit ekuivalennya dengan fasa tunggal lagi, sehingga kita dengan mudah menghitung arus yang melaluinya. Sekarang kita lihat phase voltage-nya untuk hubungan Y delta seimbang. Phase voltage berarti kalau kita berbicara fasa, itu ada N-nya, VAN, VBN, dan VCN. Di sini kita lihat masih sama seperti sebelumnya. Kemudian ada phase current. Kalau yang tadi itu line voltage dan line current. Kalau di sini ada istilah phase current, berarti arus fasa. Arus fasa ini ada IAB. IAB itu adalah VAB per Z theta, kemudian IBC dan ICA. Masih sama rumusnya. Selain itu ada juga line voltage. Tegangan lainnya itu VAB sama dengan akar 3 V fasa sudut 30. Kemudian yang VBC-nya dikurangin 90 sudutnya dan VCA-nya dikurangin 150. Atau bisa juga VAB ini sama dengan VAB besar. Dan seterusnya. Untuk hubungan Y delta seimbang, I lainnya itu adalah akar 3-nya dari I fasa. Sekarang kita lihat contoh soal. Di sini ada di soal diketahui ada sumber terhubung bintang dengan urutan ABC, artinya urutan positif, di mana dia diketahui VAN-nya itu 100 sudut 10 derajat volt, kemudian dia terhubung delta ke beban seimbang dengan nilai impedansinya adalah 8 ditambah J4 ohm per pasanya. Hitung phase and line current, berarti arus fasa dan arus lainnya. Kita lihat di sini, untuk menyelesaikan soal ini terdapat 2 metode. Kita lihat dulu metode yang pertama. Di sini kita lihat beban terhubung secara delta, di mana nilai impedansinya adalah 8 ditambah J4, maka kita rubah dulu impedansi ini ke dalam bentuk fasor. Di sini kita punya VAN 100 sudut 10 derajat, maka untuk mencari tegangan lainnya, kita bisa gunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. Kita lihat yang ini. Berarti untuk mencari line voltage itu artinya kita mencari VAB, VBC, dan VCA. Rumusnya yang ini, VAB itu adalah akar 3-nya V fasa sudut 30, dan seterusnya. Kita lihat di sini di penyelesaiannya, kita cari dulu VAB yang pertama. VAB itu rumusnya VAN akar 3 sudut 30. VAN-nya kita masukkan di sini 100 dikalikan akar 3, sudutnya sudut VAN ditambah 30 derajat. Maka didapat 100 akar 3 sudut 40 derajat. 100 akar 3 ini kita kalikan menghasilkan 173,2 sudut 40 derajat volt. Seperti yang diketahui di rumus bahwa VAB kecil ini akan sama dengan fasor VA VB. Ya, kita lihat di sini berarti didapat VAB yang ini ya. Ini kita lihat di sini VA kecil B kecil ini sama aja dengan fasor VA besar B besar. Maka kita bisa menuliskan di sini untuk VA besar B besar sama dengan segini. Kenapa kita butuh VA besar B besar? Karena yang akan kita cari adalah arus. Sedangkan rumus arus itu harus menggunakan VA besar dan B besar. Tapi nanti bisa kita gunakan VA kecil N kecil ketika hubungannya kita ganti, bukan hubungan delta ya, kita lihat nanti. Untuk mencari arus AB-nya, kita tinggal membagi tegangan AB dibagi dengan impedansi deltanya. Impedansi deltanya kita sudah
rubah ke dalam bentuk polar yang tadi, maka tinggal rubah saja. Dan untuk mencari IBC dan ICA, ini kita langsung masukkan IAB-nya di sini, sama dengan yang ini. Dan sudutnya jangan lupa dikurangin atau ditambah. Jadi sekali lagi, dalam sistem 3 fase ini kita selalu bermain di sudutnya. Kalau sudah didapat sudut yang pertama kali adalah 13,43, maka yang selanjutnya adalah tinggal kurangi 120. Kemudian yang selanjutnya lagi ditambah 120 dari awal ya, bukan dari yang terakhir. Jadi dari yang pertama yang kita dapat sudutnya, referensinya dari sana, entah itu ditambah atau dikurangnya. Maka kita bisa menghitung deh line current-nya berapa nih, gitu ya. Line current-nya itu kan IA sama dengan IAB akar 3 sudut minus 30. Ini rumus-rumus ini mungkin kalau masih awal tuh biasanya masih ketukar-ketukar gitu ya. Nanti kedepannya karena sudah terbiasa, insya Allah bakal dengan sendirinya ketika ditanya line current atau line voltage dan phase current dan seterusnya, itu akan dengan mudah langsung pakai aja gitu rumusnya. Ini kalian langsung pakai aja IAB dikalikan akar 3, IAB-nya adalah 19,36 yang ini ya, yang kalian dapatkan di sini pertama kali, dikalikan dengan akar 3 dan sudutnya jangan lupa sudut dari hasil perhitungan dikurangin lagi 30 karena ini adalah rumus. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah mahasiswa itu suka lupa mengurangkan yang ini ke sini, tapi langsung aja nulis di sini sudut minus 30, sudut minus 120, sudut plus 120. Padahal ini adalah rumus. Jadi sudutnya dikurangkan 30 atau dikurangkan 120 atau ditambah 120. Seperti itu ya, ini untuk metode pertama dalam mencari phase dan line current-nya. Kemudian ada metode yang kedua, ini menggunakan analisis fasa tunggal. Jadi di sini kita pakai IA kecil, di mana IA kecil ini adalah pembagian antara tegangan AN dibagi dengan Z delta per 3. Jadi kalau di sini dia dirubah dulu bebannya ke dalam terhubung bintang. Ketika sudah dirubah, maka kita bisa menghitung seperti pada rumus di soal sebelumnya. Hubungan yang ketiga adalah hubungan delta-delta seimbang. Jadi hubungan delta-delta seimbang ini adalah dia sumbernya terhubung delta, bebannya pun terhubung dengan delta. Maka untuk rumus hubungan delta-delta seimbang ini adalah yang pertama, karena dia hubungan delta, maka arus line-nya itu sama dengan akar 3-nya arus fasanya. Kemudian terdapat dua persamaan di sini, yaitu phase voltage dan phase current. Jadi tegangan fasa dan arus fasanya saja, nggak ada netralnya. Kenapa? Karena di delta ini memang tidak ada N-nya kan ya. Ini rumus yang seperti biasa yang umum untuk mencari tegangan fasa ama, kembali ke awal lagi. Dan untuk mencari arus fasa, ini tinggal menggunakan hukum Ohm seperti biasa. Berarti untuk IAB sama dengan VAB bagi Z ini, atau VA kecil B kecil dibagi Z delta, dan seterusnya. Kita lihat contoh soal untuk hubungan delta-delta. Di sini ada sebuah beban terhubung delta seimbang mempunyai impedansi sebesar 20 minus J15 ohm. Kemudian dia terhubung delta dengan generator urutan positif dan mempunyai nilai VAB sama dengan 330 sudut 0 derajat. Ditanyakan phase current-nya dan juga line current-nya. Kita cari dulu impedansi beban per pasanya. Di sini kan kita punya 20 minus J15 masih dalam bentuk rektangular, jangan lupa rubah dulu ke bentuk polar. Karena dalam hubung delta-delta ini VA besar B besar sama dengan VA kecil B kecil, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Jadi untuk mencari IAB, kita langsung aja VAB per Z delta. Hitung, didapat seperti ini. Kalau sudah dapat IAB, kita menghitung IBC dan ICA-nya, tinggal menambahkan dan mengurangkan sudutnya saja. Oh ya, untuk menentukan sudutnya, ini jangan lupa selalu perhatikan urutan ininya ya, urutan sumbernya, apakah dia itu positif atau negatif. Kalau misalkan urutannya positif, berarti ini sudah benar kan? Berarti IAB, IBC, dan ICA, rumus yang ininya pun sudah tetap. Jadi tinggal ini dikurangi minus 120, atau ini ditambah 120 untuk yang ICA-nya. Untuk beban delta, arus line ini selalu tertinggal dengan arus fasa sebesar 30 derajat dan punya magnitud akar 3 kalinya dari arus fasanya. Sehingga ketika kita ingin mencari arus line-nya, kita bisa juga menghitung dengan IA, IB, IC. IA-nya itu IAB dikalikan akar 3 sudut min 30, IBC dan seterusnya, ikutin rumus saja.
Jadi pertama untuk soal ini kan yang ditanya adalah phase current. Phase current itu berarti artinya mencari IAB, IBC, dan ICA. Kemudian kalau untuk mencari line current, ini IA, IB, dan IC. Nanti mungkin kalian akan terbiasa ketika apa bedanya sih phase current dengan line current, rumusnya yang dimana dipakai itu harus sering latihan. Jadi phase current, oh berarti yang ada AB, BC, dan CA-nya. Karena fasa kan hubungannya, tapi kalau line itu biasanya masing-masing. Yang terakhir, ini adalah hubungan delta Y seimbang. Jadi sumbernya terhubung delta, bebannya terhubung Y. Di sini rumusnya sudah ada, untuk tegangan fasanya masih sama, tergantung urutannya ya. Ingat sekali lagi, urutan ABC dan ACB itu sangat penting gitu ya. Kemudian di sini juga kita dapat phase current-nya, arus fasanya sebesar Vp dibagi akar 3 sudut minus 30, dibagi Z, ini ketutup ya. Untuk mencari IA, untuk mencari IB-nya, IA kurang 120, dan untuk mencari IC-nya tinggal IA sudut ditambah 120. Kemudian kita juga bisa mencari tegangan lainnya, rumusnya seperti ini, tinggal dilihat saja ya, nanti kita sering berlatih biar terbiasa menggunakan rumus-rumus setiap hubungannya. Kemudian kalau kita ingin mencari arus lainnya, ini langsung saja rumusnya seperti ini. Dan untuk mencari tegangannya, kita dapat seperti ini, VAN, VBN, dan VCN. Kita lihat ke contoh soalnya. Di sini ada beban terhubung bintang seimbang dengan impedansi fasanya sebesar 40 J25 ohm disuplai dari sumber terhubung delta dengan urutan positif. Dengan mempunyai line voltage-nya itu 210 volt, hitung phase current-nya. Gunakan VAB sebagai referensinya. Pertama kita konversikan dulu impedansi bebannya dari rektangular ke polar, kemudian dari tegangan lainnya kita punya VAB-nya itu 210 sudut 0 derajat. Di sini karena tidak di state sudutnya berapa, maka kita langsung tulis saja sudutnya itu 0 derajat. Ketika sumbernya ini terhubung delta, maka kita transformasikan ke dalam bentuk bintang dulu, ke dalam sumber terhubung bintang. Jadi mencari, kita sudah punya VAB ya, maka kita cari VAN-nya. VAN-nya carinya gimana? Tinggal VAB per akar 3 sudut dikurangi 30 derajat. Di sini tetap minus 30 karena sudut di awalnya adalah 0 derajat. Maka kita bisa menghitung line current-nya. A sama dengan VAN per Z bintang, kemudian IB pakai IA sudutnya minus 120 dan IC, IA sudutnya ditambah 120. Ini urutan ABC sesuai dengan soal. Kemudian ketika sudah dapat arus lainnya, maka kita tidak perlu lagi menghitung arus fasanya. Kenapa? Karena dia sudah sama dengan I line sama dengan I phase-nya.